Datuk saja, sebagai ulama aja, sebagai pimpinan revolusi Islam aja, sebagai deklarator Aceh Merdeka. Pakai lomba-lomba adanya. Karena hanya urusan dengan jamaah, urusan dengan pribadi lon. Mulai kayak mah lon tetap lon bertanggung jawab yang nukunnya, yang tungku-tungku biadabnya publonan ulama, pedang partai lokal, yang PDA, yang partai dolat Aceh, yang kata binan. Memadu mai pelar hali bin mendu, rumah tu PNA, PA, berai kerja. Yang penganggur mandu mah, milisi BJ Aceh ke milisi dari Jawa. Kan? Ilong siap kan, punya perkara berdebat. Baik tunggu Pancasila belum berdebat. Pakai bicara MPU-nya yang dipegang ulama. Sementara di dan di kerja Saban bermitra kerja dia, berkoalisi dengan pemerintah Indonesia. Dari perspektif perjuangan, MPU-nya bagian daripada awak pengancu agama di Aceh. Dibiarkan kan malam tahun baru Islam yang dipegot konser hana hitam dengan alat haji peju gaji. Kepuya pulau agama kan. Bagi bicara wadah pegot Muktamar Huda, Muktamar MPU, Muktamar Muna. Munanya lahir dari rahim PNA dan KPA dan PA dan KPA yang Muna. Yang Munanya yang ulama yang lihat lubu Jawa orangnya. Ya, awak pejuang ibu harus tapi hendak temai dengar dia. Pai lawan yang kezalimahnya. Baik di pulau agama orangnya, ya bebangai orang Aceh. Ilong hana interest ya cerita masalah internasional. Karena orang internasional cuma dikalan ya, wait and see what happen in Aceh. Awalnya dikalan pun terjadi di Acehnya. Kan PBB-nya kan alat administrasi dunia aja. Organisasi. Ini hanya icok tindakan. Bagaimana terjadi genjatan senjata antara Palestina dengan Israel? Yang ditegaknya kan Nanggro-nya pindah kepentingan antara Israel dan Palestina. Kan konteks internasional ini hanya ya berdebat Nanggro. Yang diperdebat masalah manusia saja, baik jipoh manusia. Maka terjadilah genjatan senjata di ceasefire di Palestina. Mat menteng. Orangnya diupayakan terjadi ceasefire antara Rusia dengan Ukraina. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan negara, ada urusan. Karena konsep negara di dunia ini hanya yang dipertentai, kecuali bangsanya yang Yang cukup palih orangnya, sabau agama di Islam, item dang rek kape belah dia lalu. Ilong kape ku kena awak belah dia lalu. Sebab buat je cukup palih daripada kape. Kota kuah bangsa Aceh, di rupa harta ada, jipoh kitanya. Hak kitanya hanya tak bergali. Nan kitanya hanya tak boleh. Nah palih. Ilongnya kalau lagi kan emosi pak orang-orang. Ilong kontrol. Yang lukunya umum bah, kalau ke pribadi orang-orang. Jadi konsekuensi perjuangan di Aceh adalah tergantung kesadaran bangsa Aceh. Ketika bangsa Aceh yang hana sadar, kiamat dunia bangsa Aceh hana mereka. Mana ini tetap semangat dan istiqamah, wajib lawan yang dalim-dalim dan munafeknya di Aceh. Bro, mungkin Bang Arifah pertanyaan ditujukan ke awak dua. Bang Arifah silakan. Gimana pertanyaan di menyangkut dengan pengambil alih. Pengambil alihan Bang Arifah, artinya peken wali kagu Allah kemudian pekenan dico alih le peken yang mantang bergerak dan berjuang di luar untuk strukturalisasi Aceh ji secara pemerintahan. Hai, bagian pengalihannya kan urusan daripada pejuang urungnya kan. Artinya ketika urungnya berdamai, status Aceh tetap hanalom berubah. Menurut dalam pandangan lu, status Aceh tetap ada lagi lagi tahun 45, lagi tahun 1870 status quo itu belum ada berapa pun yang. Apapun perjuangan siapapun yang melakukan menyerah menandatangani MOU nyan kan sabah memakna akan memperkuatkan Aceh ke dalam Indonesia atau membatalkan hukum-hukum je untuk Aceh menjadi bagian daripada Indonesia secara mutlak. Ketika memangnya orang lom yang akan ingin menggugatnya ya silakan mentang. Tetapi nyo sebagai sebuah organisasi yang melakukan atau kelompok masyarakat yang melakukan perjuangan menuntut Aceh untuk merdeka kemudian berhenti atau kagepiuh atau apalah apapun namanya ya lu rasa ya urang yang tagai selesai. Dan hasil daripada
penyerahan nyan urungnya tentu akan merumpak kenikmatan-kenikmatan kan, akan menjadi gubernur, akan menjadi apalah yang sesuai dengan kesepakatan. Tetapi tak ingat bahwa status Acehnya tetap lagi memandang lagi jadi tidak berpengaruh status hukum ji ketika memang akan na urang lom yang ba tengah. Apakah pun na urang yang akan getambut lom mata wali gelanjut lom gedeklar draw sebagai pelanjut walian lain soalnya kan? Siapa yang berani, kelompok mana yang berani untuk mendeklarasikan diri sebagai pejuang yang akan memperjuangkan Aceh, akan kepedang sebuah liberation front untuk pembebasan Aceh. Nyan lain kan, tergantung keberanian. Milo rasa ba urang yang berhenti berosanya hanalinya lo rasa ini. Ya hom lah Tengku Fadlun kah, dan rekan-rekan ke di luar ya, dan kemampuan Hetnan mereka. Nah, mesti ji sebenarnya ideal je tetap harusnya yang sebahagian katakanlah yang menyerah, kemudian yang melakukan perjuangan lom baik secara diplomatik dan lain sebagainya ya tetap harusnya memandang perle keinginan untuk mereka, tetapi miohana ya nikmati mentang perdamaian lagi karena memang damai itu indah. Nah, tapi terlepas puitanya di bawahnya di bawah kendali Indonesia, bukan nak kesetaraan dan lain sebagainya ke permasalahan lain. Nah, kemudian ketika mesejino Indonesia akan kolab, kiban persiapan kedayo. Yang kan juga harus dipikirkan oleh tokoh-tokoh kedayo. Ada orang-orang yang berani gesata hatayan, geme perjuangannya. Tadi pun ketika memang Indonesia dengan korupsi yang merajalela lagi, kemudian terjadi bankrupt atau kolap, persiapan kedayo kiban. Ya, tetapi kan yang ironinya mesti jihitayo ketika ada lakukan perjuangan talawan hal-hal yang korup laginya, hal-hal yang hana keadilan, tetapi ketika draw tidak dikenan itayo malah lebih korup daripadanya, lebih Indonesia daripada Indonesia dalam hal korup. Kiban persiapan tayo, wallahu alam. Yang urusan urung luar dan urung-urung yang memang nak komitmen terhadap Aceh habis-habis di dalam geti Indonesia, baik Indonesia-nya kolab maupun tegai tengah atau lain sebagainya. Lo rasa lagi Bang Jufri, Jina sebenarnya yang paling penting ketika memang gerakan bersenjata hanali, ya persiapan apabila terjadi hal-hal yang memang yang lagi lumbegah pun terjadi perubahan geopolitik internasional, politik bilateral dan lain sebagainya sehingga Indonesia-nya hancur dan lain sebagainya. Apakah daya persiapan? Bukan daya tak kembali dalam lagi tahun 45 ketika memang Belanda hancur, tetapi hitanya bagah-bagah dadang draw tu tak bantu gop, tak pedang rumah gop. Sambil tarilah rumah draw tu. Yang sebenarnya yang paling penting. Persiapan apabila terjadi. Karena berdasarkan sejarah, di Nusantaranya hana sebuah negara, hana sebuah kerajaan yang akan bertahan lagi 200 tahun atau 150 tahun. Ya, pegang Majapahit Hayat hatnya pada tahun negara Kapak aja. Kediri dan lain sebagainya, Mataram lain sebagainya. Yang Natrem yang ke Belanda, leher 50 tahun. Yang pergi jajah ke Ngeneo, ke Aceh yang dikuasai leher 50 tahun. Yang dikuasai leher 50 tahun oleh Belandanya Jawa ke Aceh. Itanya memang tahun 1870 perang, kemudian barulah dikuasai ya, cuma sekedar pada pelutun tu kan. Nah, tapi persiapan kita bagaimana? Nyan, adakah orang yang berani untuk bertatahnya? Bukan melanjutkan harta yang gejih lewali, kendaraan yang gebal lewali, sebagai liberation front yang gebal lewali, atau memang kendaraan lain, perahu lain yang tabah. Tetapi pemikiran tetap lagi pemikiran wali bahwa Acehnya
adalah harus merdeka. Menan Bang Johri. Terima kasih. Ya, jadi kan pekerja tertarik benang merah BO menyangkut dengan status menyangkut dengan status Aceh kan, yang bahwa Pekan Liberation Front adalah sebuah sabuh organisasi yang gagasan yang memang diakui oleh internasional dalam pergerakan atas dasar puya kagum samposannya. Nah, Jino memang yang Hana sepakat dalam terhadap halnya yang diada ya. Tengku Abdul Bari, Tengku Ayah Bunda, Bacot Tengku Johri. Jadi tahun 2005 walaupun terjadi dalam konteks perdamaian, di sini munyo secara asas hukum. Jadi kan nyo kan progres kemajuan dalam perjuangan Aceh kah? Okey. Lanjut Bari. Okey, berbicara tentang konteks tahun 2005, walaupun terjadi perdamaian antara RI dan GAM, di sini geken ada sebuah momen dalam asas hukum geken kemunduran penjajah, kemunduran penjajah. Jadi di sini getanyo disambung perang secara analogi. Yang pertama pendidikan, ekonomi dan politik. Yang geken perang secara muslihat. Di sini ke getanyo tanpa tak sadari ka dijajah pendidikan, ekonomi dan politik. Yang asas hukum. Padahal tahun 2005 getanyo napoyena geken. Karena dalam hukum internasional baik diplomasi dan diplomatik, kemunduran penjajah. Inan. Awaknya hana berhak bercampur tangan dalam urusan tentang negara Aceh secara maklumat. Yang azas hukum, bahasa hukum. Tetapi karena orang Aceh minim pengetahuan, tergoyaknya di perang politik, dipegatlah politik praktis yang dibagi leboh hitam. Praktis, yudikatif, eksekutif. Yang perang politik padahal. Tapi bangai orang Aceh mentegam menyentang balong, hana gripu yang ketipu muslihat. Dalam pendidikan ku berapa ni. Dalam ekonomi. Okey, tunggu Bari. Jadi kita bahas kes je, kita bahas kasus je. Tapi coba kita bahas tentang dengan konsep, sebenarnya pada konsep turi tuoh dan tusoro ya kaitan dalam konsep turidro ya. Dalam konteks yang dibicarakan oleh dua narasumber saja. Antara adalah status Aceh. Status Aceh walaupun damai, dalam kondisi damai, status Aceh mantap dalam status. Yang framing baik menang, salah bahasa, salah makna. Ilong hukum. Baik ni kendamai nan, decolonisation. What decolonisation dalam asas hukum? Munyo kendamai ka meramah. Okey, dalam konteks MOU, jadi walaupun dalam konteks MOU, namun halnya hana merubah status Aceh. Terhadap yang kagum sampole dua narasumber ditanya. Artinya di saatnya dalam konteks turi tuoh dan tusoro, mungkin dalam konteks turi kata tepat les status status Aceh je kan. Nah, berbicara ke teknis, apa yang harus dilakukan? Yang memang harus kita lakukan apabila memang kata turi status Aceh kamu pun di kita yang bersama. Yang dilakukan. Mungkin silakan. Yang getanyo lakukan adalah kemunduran kekuasaan penjajahan. Yang secara azas hukum, politik dan secara politik, ekonomi dan pendidikan ini. Tunggu Bari. No. Azas bahasa hukum. Tunggu Bari. Lun dalam status ini adalah MD. Tunggu Bari, tolong paham MD. dalam diskusi. Harus paham netral. dalam diskusi. Okey. Tolong harus paham netral. dalam Okey. Tolong paham dalam diskusi, beretika dan supaya nak teme peken titik kerucut di dalam diskusi. Mohon maaf. Jadi lun fikir ke dalam hal teknis, jadi lun rasa pandangan-pandangan awadon yang hal teknis dalam arti jipu yang harus tak isi di dalam statusnya. Menan yang lun sebagai bahan pancingan atau sebagai nyaman. Ya silakan berpendapat. Yang akan beri pendapat. Dong Bari tajuk ba urang nyoy le.
ke Tunku Arifah dah Juk. Okey, Tunku Jadi Arifah. Nabi kebebasan lun dalam mengelola forum Tengku Bahari mohon Okey, supaya be mencawo-cawo hana mangat diskusi hana empat kesimpulan apabila mencawo-cawo. Silakan Tengku Amiral Buno kami. Silakan Tengku Amiral. Jadi dalam masalah uranyo, na yang dah dengar pasca MOU Aceh yang lebih kang dalam bingkai RKRI kemudian na yang tak dengar. Jadi uranyo kita tengok sakai mencari ilah, mencari cara katanya untuk tapu kisah hadro dengan Indonesia. Yang mana? Pasca yang kali terjadian, jadi masalah orang yang kali kepegah secara sejarah ni Tunku Arifah kali terang madu keban status Aceh, keban nudu Aceh menandi sebab draw ke Tunku Muhammad Hassan Dendiro sedang selaku deklarator Aceh Merdeka yang gakui roh sebagai wali negara karena menurut nudu negara Aceh pasca syahid ayah daripada Tunku Daud Shah, Sultan Daud Shah. Waktu Sultan Daud Shah ke umur yang madawud mendangcut iaitu dalam umur leto dan kedaulatan negara dan segala macam mandung gemat le wali negara iaitu ulama kemenan. Menansyid yang